Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Buruj, di mana di pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki ayat yang ke-10, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, fitnah di sini bukan menuduh, tetapi fitnah di sini adalah memberikan keburukan kepada orang-orang yang beriman yang laki-laki ataupun orang-orang yang beriman yang perempuan. Innal ladzina fatanal mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam. Walahum azabul hariq. Dan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Nah, ayat ini adalah ancaman, Pak. Ya, sekaligus hukuman yang memang telah Allah siapkan bagi siapa? Bagi mereka yang menyakiti, yang membakar hidup-hidup kaum muslimin, secara khusus bagi ashabul ukhdud. Namun pada umumnya untuk siapapun mereka, untuk Zionis Yahudi yang saat ini sedang asik-asiknya membantai saudara kita kaum muslimin di sana, yang saat ini ya terakhir saya baca yang telah dibantai itu sudah mencapai hampir 12.000, Pak. Ya, hampir 12.000 kaum muslimin di Palestina itu dimusnahkan. Ya, 40% itu anak-anak yang nggak berdosa. Ya, kalau kita lihat video-video cuplikan-cuplikan bagaimana keganasan, kekejaman Zionis Yahudi, Pak, mungkin ya kita nggak bisa tidur dengan tenang. Bagaimana mungkin kita bisa tidur dengan tenang saudara kita di sana dibantai? Gak peduli anak kecil, gak peduli dewasa, lansia, bahkan rumah sakit pun ya menjadi ya tujuan apa namanya? Menjadi uh, termasuk ya, jadi yang di apa namanya dibom begitu ya. Sampai ada ribuan juga meninggal dunia, termasuk dokter-dokternya. Ini kejam sekali Zionis, Pak. Nah, kalau di sana menangis, harusnya kita di sini menangis. Ya, di sana sedih, kita di sini sedih. Jangan sampai kita nggak mau tahu bagaimana kondisi di sana. Sudahi. Ya, barangkali saat ini kita lihat ada beberapa tokoh-tokoh di Indonesia sedang berdebat apakah Hamas itu benar ya atau salah sikapnya. Sudahi hal seperti itu. Nggak ada gunanya kita ikut berdebat. Ya,
Meskipun kita tahu bahwasanya Hamas misalkan salah atau benar, ya sudahi, gak ada gunanya. Yang berguna saat ini berdoa kepada Allah, dan kemudian kita pun membantu sebisa kita. Jangan sampai kita menumpuk harta kita, ya berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, tapi kita nggak peduli dengan saudara kita yang di sana. Ya, jangan sampai seperti itu. Sebab kita ini orang yang beriman ini satu tubuh. Ya, kalau misalkan tangan kita sakit ya sudah, kepala kita lebih sakit lagi. Harus seperti itu. Andai kata saudara-saudara kita di Palestina di sana itu tangan kita, maka di sini kita sebagai kepala, ya, atau mata yang harus kita lebih sedih lagi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ayat ini pun ya ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang saat ini sedang bahagia, ya, sedang senang-senangnya membombardir Gaza, ya, maka Allah sudah menyiapkan hukuman bagi mereka. Ya, apa itu? Azab yang sangat pedih dan juga azab yang menyala-nyala. Azabul harim. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tetapi ada satu pelajaran penting bagi kita, Pak. Di mana dalam ayat ini disebutkan tsumma lam yatubu. Ya, kemudian mereka tidak bertaubat. Artinya bagi mereka siapapun yang telah membunuh kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, andai kata mereka bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Ya, kalau misalkan memang kita tahu bahwasanya hubungan, kalau kita nih sakit, misalkan kita menyakiti kaum muslimin pas saat ini, Pak, dosa paling susah diampuni adalah ketika kita urusannya dengan manusia. Ya, misalkan kita menyakiti kaum muslimin, menyakiti orang yang beriman, ini susah diampuninya. Selama korban atau orang yang kita sakiti ini tidak mau mengampuni kita, memaafkan kita. Begitu. Nah, karenanya hati-hati Pak, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Masih mending kita salah kepada Allah. Ya Pak ya, daripada kita salah kepada manusia. Sebab Allah itu maha pengampun. Kalau kita maha pendendam. Itu Pak ya. Maha pendendam bukan Pak? Ya kita ini manusia itu sifatnya itu dendam. Begitu ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang menyakiti kita, kita pengennya lebih sakit lagi membalasnya. Nah, oleh karenanya ya ikhwah, ketika kita punya salah kepada manusia, segera kita minta ampun. Ya, segera kita minta maaf. Nah, kalau seandainya kita salah kepada manusia sebesar apapun kesalahan kita, bahkan kalau seandainya orang-orang Yahudi ya telah membunuh sekian juta kaum muslimin di Palestina, ya, kemudian dia bertobat, Allah pasti akan mengampuninya, Pak. Pasti ini. Ya, sebab Allah Maha Pengampun. Tidakkah kita mengingat tentang sebuah kisah yang pernah disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harusnya menjadi motivasi bagi kita. Ya, selagi kita masih hidup, untuk senantiasa jangan pernah berputus dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Ya, bahwa dahulu kata Nabi atau semakna dengan apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Ya, 99 nyawa itu dibunuh. Kira-kira bagaimana sadisnya, Pak? Ya, satu saja yang membunuh manusia yang tidak ada salahnya, ya tidak ada uzur syar'i sudah. Dia terancam masuk ke dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Ini satu nyawa saja seperti itu, apalagi 99 nyawa. Tapi orang ini, ya, dia ini ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia bertanya tentang manusia yang paling alim di atas muka bumi ini. Tetapi, ya, ketika ditanya kepada manusia, ternyata dia ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah. Bukan kepada orang alim, tapi ahli ibadah. Ya, ahli ibadah itu, ya dia ahli ibadah, tapi tidak mesti alim. Sama orang alim juga tidak mesti ahli ibadah. Kadangkala ada ahli ibadah tapi malas begitu ya untuk belajar agama. Begitu. Rajin sholat Tuhannya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, begitu ya. Tetapi nggak mau belajar ilmu, tidak mau memperdalami ilmu agama. Ahli ibadah. Sebaliknya ada ahli ilmu.
tetapi malas ibadah, gitu ya. Hanya yang dia lakukan itu adalah yang wajib-wajibnya saja, begitu. Nah, mana yang lebih baik, Pak? Ahli ilmu. Jadi kita ya syukur-syukur harus bisa memiliki kedua keutamaan dalam kehidupan ini. Apa itu? Ya kita nambah ilmu, kita juga semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Jangan sampai kita ini cuman semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Atau kita rajin di majelis ilmu tapi malas mengamalkannya. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, orang ini yang telah membunuh 99 nyawa ini, ya, mencari-cari siapa? Ya, orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Maka ditunjukkanlah kepada seseorang yang dia ini ahli ibadah. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, apakah masih ada taubat untukku? Apa kata orang ini? Karena dia ini nggak mau belajar ilmu agama, begitu ya. Akhirnya apa? Dia jawab dengan nafsunya. Apa kata dia? Ya, bahwasanya nggak ada taubat lagi untukmu. Ya, akhirnya si pembunuh ini ya merasa putus asa sudah. Ya, percuma. Masih mending ya sudah bunuh lagi saja. Orang ini, ahli ibadah ini akhirnya dibunuh sama sang pembunuh. Tapi ya dia tidak putus harapan. Barangkali ada yang lebih alim lagi. Dia akhirnya bertanya-tanya kepada manusia, barangkali ada yang lebih alim. Siapa manusia yang paling alim di atas muka bumi ini? Maka pertanyaan kedua dijawab dengan benar. Dia ditunjukkan kepada orang yang benar-benar alim. Maka ketika dia ini bertanya kepada sang alim ini, apakah masih ada taubat untukku? Maka dijawab oleh sang alim ini, ya masih ada taubat untukmu. Gak ada yang menghalangi antara ampunan dengan taubatmu. Gak ada. Akhirnya kemudian sang alim ini memberikan petunjuk, pergilah di satu negeri yang mana di dalamnya itu diisi dengan orang-orang yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah dengan mereka dan tinggalkanlah kampung halamanmu. Ya, karena di dalam kampung halaman itu terdapat manusia yang buruk, yang mana mereka tidak beribadah kepada Allah, ya, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang besar, Pak. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, maka harus ada pengorbanan yang besar. Apa itu? Meninggalkan teman-teman kita yang buruk. Begitu. Meskipun berat, ya. Meskipun memang berat kita itu meninggalkan teman-teman kita. Apalagi kalau misalkan teman kita ini sejak kecil, sejak muda. Tapi kalau buruk tinggalkan, ya. Gak ada manfaatnya. Begitu ya. Tetapi dengan hikmah, dengan bijak. Bukan seperti orang putus, seperti ABG putus cinta gitu ya. Kalau ingin putus pacarnya itu kirim surat begitu ya. Ya, bahwa kita telah putus gitu ya. Pokoknya bahasa-bahasanya seperti itu ya. Barangkali ada yang dulu pernah diputus cinta gitu ya. Nah, masih ingat mungkin jangan seperti itu. Cukup ya, hindari ya yang dulu mungkin intens nongkrong ya, tiap pekannya atau tiap harinya tinggalkan. Ya, meskipun memang berat sebetulnya. Tapi karena Allah Ta'ala, karena kecintaan kita kepada Allah, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi, tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum, dan jangan lupa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Begitu ya. Kalau misalkan kita malas ngaji, ya tiap pekan itu berat sekali. Padahal cuma tiap pekan. Ya. Tapi di Al-Jamaah ini alhamdulillah hampir tiap hari kajian. Memang idealnya itu tiap hari pengaji, Pak. Ya. Kalau bisa setiap hari itu ada beberapa majelis ilmu yang kita hadiri. Karena memang ulama-ulama salaf terdahulu seperti itu. Mereka ngaji itu bukan hanya sepekan sekali. Bukan hanya sehari sekali. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam setiap harinya itu bisa berpuluh-puluh majelis beliau hadiri, Pak. Ya, berpuluh-puluh dars pelajaran beliau hadiri. Ini luar biasa. Belum lagi ulama-ulama yang lainnya. Nah, itulah hero semangat para salaf. Ya, semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai kita ini hadiri majelis ilmu hanya sepekan sekali, ya, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Ini nggak cukup, Pak. Ya, sebab ilmu, ya, andai kata kita ini belajar, kata sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, andai kata seluruh umur kita digunakan untuk menuntut ilmu, Pak, maka itu nggak akan cukup, ya, untuk mengarungi samudra, luasnya samudra ilmu. Itu nggak cukup.
Apalagi kalau seandainya umur kita ini, ya, hanya sepekan sekali saja kita hadir majelis ilmu. Ya, dapat apa kita, Pak? Ya, kalau misalkan kita hadir di masalah akhlak, saya mah senangnya yang tazkiyatun nufus saja, misalkan. Ustadz Nana, ya, nggak usah hadir di majelisnya Ustadz Eriziat Akidah. Ya, saya yakin celaka Pak seperti itu Pak. Ya, saya yakin celaka kalau misalkan kita ini pilih-pilih majelis ilmu, saya mah tazkiyatun nufus saja. Begitu ya. Soalnya kalau tazkiyatun nufus itu tenang di hati. Ya. Padahal Pak, selamat itu bukan tidak cukup hanya dengan apa? Dengan tazkiyatun nufus. Tapi dengan apa? Dengan bagaimana ibadah kita ini, ya, apakah ibadah kita ini sudah benar atau tidak? Maka hadir di kajian, ya, yang membahas tentang fikih, ya. Juga tidak cukup kalau misalkan kita ibadahnya benar tapi akidahnya menyimpang. Maka hadir juga di pembahasan akidah, begitu ya. Terus seperti itu, ya. Karena yang namanya majelis ilmu itu bukan hanya sebatas sampingan saja. Ya, kalau misalkan kita kerja, ya masih ada tenaga ya hadir. Kalau misalkan nggak ada tenaga, ya sudah istirahat. Nggak seperti itu. Ya, karena dahulu para ulama salaf hanya dua hal yang mereka menjadi orientasi hidup mereka, apa? Ilmu dan jihad. Begitu ya. Adapun kerja sampingan, ya. Kalau sudah mencukupi untuk keluarga mereka, sudah. Lagi-lagi hadir di majelis ilmu. Kalau saat ini berbeda dengan dulu. Jadi orientasinya itu kerja, lembur terus, tapi lupa dengan majelis ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk apa? Masuk ke dalam surga, menempuh jalan untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga. Ya, hadis ini, Pak, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau sekiranya ada orang yang dia ini nggak mau keluar untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan sulitkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini sebuah ancaman teguran bagi kita agar kita menjadikan ilmu ini adalah sebuah hal yang sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada ayat yang ke-10 daripada surat Al-Buruj, bahwa kemudian, ya, kita lanjutkan kisah tadi, ya, bahwa orang ini kemudian menuruti apa yang diperintahkan oleh sang alim ini, ya, untuk pergi menuju negeri yang baik. Namun sayangnya, ketika dia beranjak pergi, Allah cabut nyawanya. Ya. Allah cabut nyawanya. Akhirnya datanglah malaikat rahmat dan datanglah malaikat azab. Berdebat mereka. Ya, kata malaikat rahmat bahwasanya orang ini datang menghadap Allah dalam keadaan taubat. Ya. Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya orang ini beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah, hanya dia itu beranjak pergi dalam rangka untuk mentaati sang alim, kemudian mati. Dan datang juga malaikat azab akhirnya. Ya, apa yang dia katakan bahwasanya orang ini nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Begitu ya. Yang benar mana ini, Pak? Ya. Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Ya, yang benar adalah malaikat rahmat. Yang namanya taubat itu, Pak, ya, pahalanya sangat luar biasa. Ya, dahulu di zaman Nabi itu pernah ada orang sahabat yang berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya, akhirnya dia dirajam. Ya, ketika kemudian dirajam, ada sahabat Nabi yang lain dirajam itu hukuman dalam Islam, Pak. Kalau ada yang berzina, ya, maka dia itu dirajam. Apa itu rajam? Kalau zinanya itu muhsan. Ya, orang yang sudah menikah, kemudian dia selingkuh misalkan. Ya, maka mohon maaf, HP-nya untuk tidak dinyalakan di masjid, terlebih ketika ada majelis ilmu. Nah, kita lanjutkan. Dirajam, begitu ya. Kalau misalkan dia sudah menikah, dia berzina, maka hukuman baginya itu dirajam. Apa itu rajam? Dikubur, begitu ya. Kemudian dia dilemparkan seluruh badannya dengan apa? Dengan batu.
Ya, mau batu yang gede, mau batu yang kecil, ya, bukan sampai pingsan tapi sampai mati. Begitu. Nah, ada sahabat Nabi yang ketika berzina dia bertaubat kepada Allah, bahkan menawarkan kepada Nabi untuk silahkan dirajam. Akhirnya dirajam. Nah, ketika prosesi dirajam, ada sahabat Nabi yang membuli, begitu ya, sahabat ini. Maka ditegur oleh Nabi. Apa itu? Tegurannya semakna dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Kalau sekiranya taubatnya dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, maka akan akan terbagi semua. Dosa seluruh penduduk Madinah akan diampuni oleh Allah karena satu orang ini, karena taubatnya satu orang ini. Ini luar biasa, Pak. Ya, taubat kepada Allah ini perkara yang sangat luar biasa. Dan Allah sangat cinta ya kepada orang yang bertobat kepada Allah. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, atau semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi bahwa ya, orang yang bertobat kepada Allah, ya, bagaimana perasaan Allah kepada hamba tersebut itu seperti halnya ketika ada orang yang sedang safar ya di tengah gurun, ya, tiba-tiba hewan tunggangannya itu yang telah membawa bekalnya, makanannya, minumannya hilang, ya. Sedangkan dia itu putus asa, ya. Dia hampir mati sudah, ya. Tiba-tiba di dalam tengah putus asaannya hadir kembali itu binatang, Pak. Ya, dalam keadaan utuh membawa makanan dan minuman, maka begitulah Allah senangnya, Pak. Ya, ketika mendapati hambanya itu yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum, pada akhirnya orang tersebut yang mati dalam keadaan taubat, akhirnya apa? Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, adapun kita, kalau sekiranya kita ini punya dosa, mumpung di dunia, apa? Ya, mumpung di dunia. Sebab kita ini wallahi nggak tahu kapan kita ini mati. Ya, saya kira, ya, saya kira, ya, saya akan mati kemarin, Pak, ketika naik pesawat, ya, jatuh begitu ya. Karena saya merasa ya maut itu paling dekat ketika saya diingatkan akan kematian orang lain dan saya ketika berada di atas pesawat, ya. Tapi alhamdulillah justru saya masih hidup, justru teman saya yang di kampung yang mati nggak kemana-mana, begitu ya. Dia masih muda, tiba-tiba naik motor ditabrak, ya, tabrakan begitu ya, meninggal, ya. Ini maut, ya. Untung kalau misalkan dia balik dalam kondisi bersih, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya dia belum bertaubat kepada Allah Taala? Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini tentang ayat yang ke-10 bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ya telah menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang telah menyakiti kaum muslimin. Ya, khususnya mereka orang-orang Yahudi, Zionis, ya, Ashabul Ukhdud, Fir'aun dan bala tentaranya dan lain sebagainya yang telah ya memfitnah kaum muslimin, ya, dengan azab yang pedih, ya, dengan azabul harik. Ya, ayat ini dikhususkan bagi siapa? Ashabul Ukhdud, ya, yang telah mengazab, yang telah memfitnah, memberikan keburukan kepada kaum muslimin dengan apa? Dengan dibakar. Maka kelak mereka pun akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal, Pak. Ya, bahwasanya balasan itu tergantung bagaimana perbuatannya. Ya, kalau orang-orang Zionis itu membombardir Gaza hingga kemudian banyak kaum muslimin yang meninggal, kelak di akhirat ya pun mereka akan dibombardir, Pak. Bukan hanya sekadar dibakar. Kalau ditambah racun, ya konon katanya bukan hanya dibom saja, ya dikasih juga racun. Apa itu istilahnya namanya bomnya, Pak? Bom fosfor atau apa gitu ya, yang ada racunnya, begitu ya. Pun sama, nanti ada racunnya seperti itu. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, di ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Ya, ini adalah targhib, ya, motivasi, ya, bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Andai kata ada kaum orang-orang yang beriman, mereka dibakar, mereka dibantai, tenang saja.
Itu bukan sebuah kekalahan hakikatnya, ya. Tetapi justru itu adalah kemenangan yang besar. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan surga. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman di ayat tersebut, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ada pelajaran yang besar dalam ayat ini. Apa itu? Di sini Allah seolah-olah menekankan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam surga ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Keimanan dan amal soleh. Ya, keimanan dan amal soleh. Dalam ayat ini amanu artinya maksudnya adalah sadaku bikulubihim. Ya, sadaku bikulubihim. Ya, membenarkan dengan hati mereka. Apa yang dibenarkan, Pak? Ya, kalau kita ditanya tentang iman, apa makna iman, Pak? Ada yang bisa jawab, Pak? Ya, kalau yang tanya saya, kemudian nggak bisa jawab, itu nggak malu. Ya, tapi kalau misalkan yang tanya cucu, begitu. Kalau yang tanya anak misalkan, sedangkan kita sudah tua, ya, ditanya tentang iman, ya, kalau misalkan kita nggak bisa jawab, kira-kira malu nggak, Pak? Ya, malu. Kalau nanti yang tanya Allah di akhirat, jangan dulu Allah lah di yaumil hisab. Di alam kubur akan ditanya oleh malaikat tentang keimanan, man rabbuk, ya, wa madinuk, wa man nabiyuk. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu kira-kira bagaimana nanti kalau kita gak bisa jawab. Ya, maka dari sekarang, kalau kita lalai daripada makna keimanan, maka kita harus belajar apa itu iman. Ya, iman itu, Pak, ya, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Ya, membenarkan dengan hati. Ya, kemudian wat takriru bil lisan. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawari. Dan kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Apa yang diucapkan? Apa yang dibenarkan dalam hati? Apa yang diamalkan? Adalah usulul iman. Ini pondasi keimanan. Apa itu usulul iman? Arkanul iman. Rukun iman. Ya, rukun iman itu ada berapa, Pak? 6. Ya, ini murojaah, ya, bukan mengajari. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu faham semua, ya. Tapi kalau nggak dimurojaah bisa lupa, begitu ya. Nah itu beserta konsekuensinya pun kita harus amalkan dengan anggota badan. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, apa konsekuensinya? Amalkan dengan anggota badan. Apa itu perintahnya? Ya, tinggalkan larangannya, begitu. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka ucapkan dengan ucapan yang baik. Lisan kita dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, ya, bukan dengan kalimat-kalimat yang tidak berguna yang akan memberatkan hisab kita nanti di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Innal ladzina amanu, ya, wa amilus salihat wa amilul a'mal salihat bi jawarihim adh-dhahirah. Maksud daripada amilus salihat adalah, ya, amalan mereka mengamalkan amalan-amalan salihat dengan anggota badan mereka. Ya. Jadi untuk masuk surga ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Amalan hati kita. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Begitu. Nah, kalau sudah kita beriman, gak cukup untuk masuk surga dengan iman yang kita miliki, yang ada di dalam hati. Harus dengan amalan perbuatan. Kalau cuma iman tok, Pak, ya, kita misalkan, ya, kita ini dalam hati kita ini kuat keimanan kita terhadap Allah, kuat terhadap malaikat, kuat terhadap Al-Quran, dengan usul iman yang lain, tapi kita malas sholat, ya, kita puasa malas, begitu ya, kita malas untuk beramal soleh, kira-kira masuk surga nggak? Masuk surga nggak kira-kira? Gak mungkin, ya, gak mungkin. Fasik ini berarti orang, begitu ya. Sebaliknya, kalau ada orang yang rajin, ya, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya, tapi nggak ada iman dalam hatinya, ragu terhadap Allah, ragu terhadap malaikat Allah, ragu terhadap Al-Quran apakah benar dari Allah atau tidak, maka itu pun percuma, ya. Berarti dia ini munafik, ya.
Jangan dikira orang munafik ini nggak ibadah. Ibadah Pak mereka Pak. Bahkan kalau kita belajar sejarah, ya orang munafik itu sholatnya di saf depan Pak. Ya, dulu di zaman Nabi, sholatnya orang munafik itu di saf depan. Tujuannya apa? Bukan agar mendapatkan keutamaan. Ya, saf terdepan bukan. Agar dilihat oleh manusia, sahabat yang lain di belakang bahwa, oh ternyata dia adalah orang yang beriman. Hati-hati. Ya, maka kita ini ketika ingin masuk surga harus memperhatikan dua hal, yaitu keimanan kita dan amal soleh kita. Begitu ya. Keimanan pun ya harus secara detail. Jangan sampai kita ini hanya mengenal Allah, oh Allah Tuhan kita. Tapi kita nggak mau peduli dengan hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Itu dengan mentauhidkan Allah. Begitu ya. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, kita harus mengenal Allah dengan baik. Bukan hanya sebatas Tuhan saja yang kita tahu. Juga dengan malaikat-malaikat Allah. Kita pun harus kenal mereka dengan baik. Jangan sampai sedikit pun ragu terhadap malaikat-malaikat Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka adapun amalan saleh ini ada dua syarat yang harus kita penuhi. Ikhlas dan kemudian mutaba'atur Rasul. Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita misalkan hadir di majelis ilmu, ya nggak ikhlas, nggak lurus niatnya. Tanggunglah daripada maghrib capek pulang, ya kemudian balik lagi masih mending duduk saja sudah ya, di masjid sambil dengerin ceramah. Beda dengan orang yang diniatkan Bismillah, habis maghrib saya akan menuntut ilmu. Itu akan beda Pak hasilnya Pak. Ya, nilainya akan beda. Ya, begitu. Apalagi kalau misalkan nggak ada niatnya sedikit pun begitu ya. Cuman pengen ngadem saja di masjid. Ya, nauzubillahi min dzalik. Apalagi niatnya pengen tidur begitu. Ya, beda ya kalau majelis ilmu, duduk di majelis ilmu nggak niat tidur terus tidur, itu beda, tetap dapat pahala insya Allah Pak. Ya, tapi kalau niatnya tidur begitu ya, beda lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Adapun mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, lahum jannatun, bagi mereka adalah surga. Ya, surga, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, sungai-sungai yang bermacam-macam. Ya, ada sungai apa? Khomar, ada sungai madu, ada sungai susu. Gitu Pak. Ini unik. Begitu ya. Di surga itu unik. Jadi kita punya istana nanti Pak. Amin. Ya. Kalau kita punya istana nanti di surga, itu unik. Ya. Apa uniknya? Nanti di bawah itu ada sungai-sungai yang bermacam-macam. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai wah bermacam-macam, ada sungai khomer pun ada. Dan uniknya lagi, ya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya sungainya itu nggak ada ukhdudnya, nggak ada paritnya. Masuk akal nggak Pak? Ya, sungainya itu nggak ada paritnya. Kalau kita lihat sungai di Indonesia, itu ada paritnya. Ya, tapi nanti di surga nggak ada paritnya, tapi tetap, nggak apa namanya, nggak banjiran, airnya nggak kemana-mana. Mengalir saja, mengalir. Ini luar biasa. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, anharuha fi ghairi ukhdudin. Ya, bahwasanya sungai-sungai surga itu ya dengan tanpa ukhdud. Ya, jarat subhanahu mumsikuha anil faydan. Ya, mengalir sungai-sungai tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menahannya agar tidak meluap begitu ya, melebar begitu bahasa Cirebonnya itu. Ini luar biasa. Dzalikal fawzul kabir, kata Allah. Itu adalah kemenangan yang sangat besar. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini orientasinya apa Pak? Ayo Pak. Mindset kita harus dirubah. Ya. Kalau kita ingin selamat, mindset kita harus dirubah. Orientasi kita ini surga Pak, bukan dunia. Buktikan. Ya, kalau kita mindsetnya sudah berubah, maka akan ada pembuktian yang benar dalam amalan kita. Ya, kita punya duit nggak pelit, kita punya waktu nggak dibuang sia-sia, begitu ya. Kalau kita mindset berubah, tapi kalau kita mindsetnya nggak berubah, ya dunia dan dunia, ya kita pun sayang punya duit untuk disedekahkan. Ya Palestina dibombardir pun nggak peduli,
ya, nggak berkurang sedikit pun untuk apa? Untuk transfer ke sana. Kemana? Ke saudara-saudara kita. Ayo, siapa ini yang belum transfer ini untuk Palestina? Coba, ayo. Jangan sampai nih pelit Pak dengan saudara-saudara kita ini Palestina Pak. Ya kalau punya duit 100 juta, ya nggak rugi kalau misalkan 10 juta kasih ke Palestina Pak. Gitu ya. Ini jangan sampai kita kalah dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada Pak, itu di apa namanya? Di berita sampai ada yang jual mobil Mercy-nya kalau nggak salah. Senilai berapa ratus juta atau berapa miliar itu. Dan langsung dikirim ke sana ke Palestina Pak. Angka yang nggak sedikit. Ya kita pun jangan kalah begitu ya. Untuk sama-sama berjuang. Ya. Dan juga silahkan Pak dari sekarang boykot Pak. Itu produk-produk yang mendukung apa namanya Zionis Israel itu Pak. Ya, ini beneran Pak, sangat berpengaruh Pak. Andai kata ini kita kaum muslimin kompak misalkan, yuk kita nggak usah minum aqua misalkan, ya, kita nggak usah minum aqua misalkan, atau nggak usah minum aqua ini dukung Zionis bukan Pak? Ini saya tanya nih, ya kalau misalkan dukung Zionis, boykot sudah, ya. Kalau misalkan nggak dukung Zionis, ya ralat, ya perkataan saya ralat, ya minum begitu ya. Kita periksa misalkan. Ya produk-produk yang sekiranya mendukung Zionis Israel ya jangan ya Starbucks misalkan ya konon katanya Starbucks Allah alam harus diperiksa gitu ya ya terus kemudian apa produk-produk apa kalau di Arab Saudi Pak ya itu sepi sudah Pak Starbucks terus apa McDonald apa McD gitu ya itu sepi sudah ini luar biasa Pak tapi di Indonesia di Cirebon McD masih rame nggak Pak Starbucks masih rame nggak ya coba kira-kira produk-produk yang konon katanya mendukung Israel masih dibeli nggak? Masih rame. Ya, loyalitas kita ini tipis dengan kaum muslimin yang lain. Tapi nanti ya giliran kaum muslimin di Indonesia apa namanya diuji, naudzubillahi min dzalik. Misalkan ada bencana alam, pengennya dibantu, begitu ya. Kadang kala seperti itu. Tapi giliran kaum muslimin yang di sana sedang kesulitan nggak mau ngebantu. Ya, kita ini manusia macam apa kalau seperti itu? Ya, egois kita ini. Kalau misalkan gak peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita yang di Palestina. Begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, jangan sampai dengan ayat yang 10 itu kita merasa cukup. Ah, sudah. Gak usah kita ikut-ikutan. Toh Allah sudah menyiapkan azab yang sangat pedih. Gak seperti itu, Pak. Ya, kita ini dibebankan ya untuk ikut berjihad. Ya, ada pembahasan dalam fikih itu ada jihad tolab. Ya, kita kalau di Indonesia ini jihadnya itu jihad apa? Jihad tolab. Ya, nggak bisa kita sekonyong-konyong langsung pergi ke Palestina, begitu ya. Kita harus apa namanya menunggu komando pemerintah kita, begitu ya. Kalau misalkan, ayo kata Pak Jokowi jihad, jihad, siap nggak Pak jihad Pak? Hah? Siap nggak nih? Kalau misalnya kata Pak Jokowi, ayo jihad, gitu ya. Awas, ya. Kita nih harus siap ini, begitu ya, begitu. Tapi kalau misalkan nggak ada komando, sudah. Apa yang kita bisa kita kerjakan, ya, dengan duit kita dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Ai inna intiqama rabbika ya Muhammad, sesungguhnya ya balasan Rabbmu wahai Muhammad ya itu adalah hukumannya bagi orang-orang kafir begitu. Bagi orang-orang zalim lasyadid dzu syiddatin ay uzmatun wa quwwatun ya bahwasanya sangat besar. Ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir itu sangat besar. Ya nggak sebanding pastinya ya. Bukan berarti ya ketika mereka dibakar, kaum muslimin dibombardir, ya segitu nanti dibalas. Enggak, lebih dahsyat daripada itu, Pak. Ya. Sebagaimana kita nih, kalau kita zalim kepada saudara kita misalkan, kita misalkan pernah mukul gitu ya, saudara kita, ya, maka akan dibalas oleh Allah dengan pukulan nanti di neraka, tapi dengan pukulan yang lebih dahsyat daripada pukulan kita di dunia. Ya, ini luar biasa. Jadi hati-hati ya terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, innahu huwa yubdi wa yu'id. Ay innahu azza wa jal min tamami izzatihi wa quwwatihi wa kamali qudratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kemuliaannya dan kekuatannya dan kesempurnaan kemampuannya, kehendaknya. Huwa yubdi wa yu'id. Ay yakhluqu ibtida'an. Ya, bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala permulaan. Wa yu'id, dan juga Allah lah yang akan mengulanginya. Bisa juga ditafsirkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan kelak Allah lah yang membangkitkan pada hari kiamat. Ya, ini kita diingatkan melalui ayat ini bahwa kita kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali, Pak. Ya, dan itu mudah bagi Allah. Kata Allah, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian akan mengulanginya. Ya, maksudnya akan membangkitkan pada hari kiamat, wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, semuanya mudah bagi Allah. Ya, ini hanya sebatas bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya akan hari kiamat. Nah, padahal hari kiamat itu lebih mudah daripada menciptakan, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagi Allah gampang semua. Gak ada yang susah. Mau menciptakan, ya, mau membangkitkan yang apa yang telah diciptakan itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka itulah sebuah qadar yang kita terima, Pak. Bahwa kita ini ya akan dibolak-balikan oleh Allah, ya, keadaan kita, ya, kondisi kita yang mungkin tadinya sehat menjadi sakit, yang mungkin tadinya kaya akan menjadi miskin, yang tadinya muda menjadi tua, begitu ya. Semuanya, ya, semua kondisi ini akan kita lalui, ya. Siap-siap melalui kondisi ini. Jangan sampai kita nggak mau nerima, ya. Kita ditakdirkan akan berubah menjadi tua, kita nggak mau menerima, ya, melawan tua. Ya, akhlak kita seperti kita muda, begitu ya. Gak ada bedanya. Kadang kala saya temui ya, orang tua yang seperti itu, Pak. Ya, orang tua yang gayanya kayak anak muda, kelakuannya kayak anak muda, yang ngerasanya bahwasanya dia ini akan hidup terus. Padahal malaikat maut ya semakin dekat dengan dirinya. Maka kita ini yang sudah mulai tua harus merasa bahwasanya kita ini sudah tua. Ya, persiapkan dengan benar. Ya, lisan kita, amalan kita dan lain sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, dua sifat Allah ini disandingkan. Ada hikmah ya di dalam ayat ini. Apa itu, Pak? Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Al-Wadud, Allah maha mencintai. Allah, Pak, kalau ada manusia yang bejat, ya, sebejat-bejatnya manusia, ya, ketika dia bertaubat, maka Allah langsung cinta kepadanya, Pak. Ya, meskipun sebelumnya Allah benci murka kepada orang ini, tapi kalau dia sudah taubat, cinta. Beda dengan kita, Pak. Ya, kalau manusia misalkan sudah mengampuni, kira-kira cinta nggak kita sama orang yang telah memfitnah kita, yang menzalimi kita? Belum tentu. Ya kan? Ya, yang ada masih benci, tapi lisan kita terpaksa untuk apa? Sudah. Ya, saya maafkan. Begitu ya. Seperti itu. Wa huwal ghafurul wadud. Liman taba wa amana wa amila salihat. Bagi siapa yang bertaubat kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, ya hendaknya kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus harapan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan mengampuni kita. Ya, sebab Allah Ta'ala ya menyebutkan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu mencapai langit, ini luar biasa menunjukkan bahwasanya seberapapun besarnya dosa kita. Tsumma astaghfartani. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka walam ubali. Maka aku akan mengampunimu dan aku nggak akan peduli. Hadirin azani Allah wa iyyakum, barangkali itu yang dapat kami sampaikan.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.